Kemudian kita jadinya tahun ini kita berganti dari acara leisure ke acara heritage karena gedung ini merupakan salah satu warisan budaya yang harus dipelihara. Mudah-mudahan bisa kami sendiri di Persaudaraan harapan bisa mengadakan acara di sini karena sebenarnya acara ini awalnya cuma acara dari kita aja ya. Mudah-mudahan udah mau ya bersama teman-teman yang hadir punya kira-kira itu dari saya ada satu acara yang tahun ini kami mengadakan competition itu adalah kompetisi membuat blog. Sebetulnya punya mungkin bikin kuil tapi kalau ini pertama kali dan waktunya juga nggak banyak, jadi kita berpikir kita mulai dari yang kecil dulu. Biasanya kalau orang bikin kuil itu dimulai dengan sebuah blog, ya ukurannya bisa berapa aja, tapi itu awalnya. Jadi tahun ini kita membuat blog competition itu cuman sedang dinilai oleh para juri, jadi belum bisa dibuka untuk nanti sesudah jam 12, mudah-mudahan sudah bisa dinikmati dan mohon yang hadir di sini berpartisipasi untuk memberikan nominasinya kepada apa yang disukai sama teman-teman semua di sini. Begitu kira-kiranya. Sudah ini kita langsung ya ke acara yang akan disampaikan oleh Ibu Nisa Haryadi. Acara ini kita sebut show and tell karena Ibu Nisa akan memamerkan karyanya dan kemudian juga akan bercerita bagaimana quilt yang cantik-cantik yang ada di sini dibuat. Saya persilahkan. Ini dia Ibu Nisa Haryadi dari Cipta Film. Hasilnya cantik orangnya. Kita tahun kedua buat Ibu Nisa. Nanti Februari kita ikutan. Terima kasih Ibu Pinkan dan khususnya P2M yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di tahun kedua ini di acara Gathering P2M. Tema yang saya bawakan tahun ini adalah landscape. Landscape ya, adalah salah satu desain quilt. Landscape adalah salah satu desain quilt yang cukup banyak diminati, cukup sulit dalam pengerjaannya, yang kalau di dalam kelas advance di Cipete dia adalah top kelas paling tinggi. Jadi kalau ibu sudah bisa membuat landscape, ibu sudah bisa mendesain landscape, ya ibu sudah masuk di dalam top desainer untuk yang para quilters. Jadi landscape adalah seni membuat quilt di mana desainnya kita melihat dari lingkungan yang di mana kita berada. Jadi kita pergi ke gunung atau kita ke kota atau kita ke daerah gedung-gedung di downtown seperti itu. Jadi bisa segala macam desain landscape. Kemudian metode pengerjaannya pun banyak. Landscape bisa berupa aplikasi, lalu bisa berupa konveksi. Ya sekarang ada desain baru yaitu konveksi. Ya seperti ini. Jadi kainnya kita cacah dulu, habis dengan rotarika lalu kita sebar. Landscape untuk konveksi berdasarkan foto dan biasanya ini pasti bagus ya, pasti bagus hasilnya. Saya yakin ibu-ibu pasti bagus hasilnya. Kemarin tahun ini diadakan kelasnya oleh Desi di Jakarta.
dia mendatangkan Noriko Endo ke Indonesia, dan hasil murid-murid yang mengerjakan kelas itu selama 2 hari hasilnya bagus. Saya mencoba ini adalah 2 tahun yang lalu, sehingga saya masih belum terlalu mengerti waktu itu bahwa konverti harus dilakukan dengan mesin quill, karena teknik mengquillnya bisa 2-3 kali mengquill. Sementara saya masih mempraktekkan dengan cara hand quill, karena memang si petek itu selalu mengutamakan hand quill. Kita tidak mengutamakan mesin quill. Jadi saya pernah mencoba dan menurut saya hasil ini gagal. Menurut saya. Jadi kesulitannya pada saat dia mengquill, bukan pada saat dia mendesain. Waktu mendesain gampang, ada masalah. Tapi begitu dia mengquill dengan tangan, konverti itu susah sekali karena si kain kecil-kecilnya ini bergerak kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana. Padahal kita sudah membating ukurannya 2 inci kali 2 inci. Besar kita membating adalah 2 inch by 2 inch untuk konverti. Masih tetap nggak berhasil. Jadi sekarang setelah Noriko Endo datang, kita jadi tahu bahwa ini harus dilakukan dengan mesin quill, bukan dengan hand quill. Thank you. Kemudian untuk aplikasi seperti biasa, ini saya menampilkan hasil karya ibu-ibu yang belajar di Cipete. Saya sangat appreciate dengan desain. Jadi kalau konverti itu lebih ke desainnya, dia membuat desainnya seperti apa, lalu dia memproses kainnya. Untuk yang ini, kainnya dia khusus ngeprint. Kainnya khusus memprint, dan saya tidak mementingkan apakah dia hand quill atau mesin quill, mesin hand applique atau mesin applique. Dia melakukan mesin applique, ya. Jadi mau mesin applique, mau hand applique, nggak jadi masalah untuk landscape. Yang penting hasilnya cantik. Kemudian kainnya dia ngeprint ke toko, ke tukang printer kain. Dia ngeprint batunya pengen segede gini, berarti dia sudah menunjukkan suatu usaha bahwa I will look like the same. Jadi hasil yang saya bikin, saya ingin as natural as aslinya, as look like aslinya. Nah seperti ini. Ini adalah karya Ibu Titin, dosen S3 Desain Trisakti. Ya, saya tidak menghentikan quiltnya, ibu itu nggak usah ngeliatin quiltnya, dia juga lagi berlatih untuk hand quilt, tetapi desainnya menurut saya dia bagus sekali. Lalu metode yang digunakan adalah mesin applique, that is fine, bagus. Kemudian ada hasil karya Ibu Dirjen Lapas, yaitu Ibu Dini Ningsih. Nah dia desain sendiri nih. Jadi dia melambangkan, saya pingin di padang rumput, lalu saya pingin ada sapinya. Jadi dia mencari, ini kain ini, sapi ini dia buat. Jadi dia gambar dulu, karena kebetulan Ibu Retno ini melukis. Ibu Retno adalah pelukis fabric. Jadi dia gambar sapinya, lalu dia mesin applique untuk sapinya. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna coklat untuk sapinya. Menurut saya idenya brilliant. Betul Ibu? Ya. Nah, nanti kalau untuk soal mengquilt dan itu butuh praktis tersendiri lagi. Tapi di sini saya bicara desain. Desainnya cantik sekali, bagus sekali. Ibu Dini Setioningsi. Nah, kemudian ada satu lagi juga sama. Oh dia combine-nya ini antara hand quilt, hand applique dan mesin applique, campur hand applique dan mesin applique. Lalu yang 100% hand applique adalah punya Ibu Iin. Ya, Ibu Iin ini sekarang sudah menjadi expertnya watercolor di Jakarta. Nah, dia membuat juga sama desain. Saya ingin ada bebeknya, ingin ada ibunya habis cuci-cuci baju atau apa, jadi terus kepingin ada rumah-rumahnya di suatu desa gitu. Jadi itu daya imajinasi dia untuk meng-create suatu hasil landscape yang indah seperti ini. Kemudian ada tempat mandi nih, saya juga nggak pernah kebayang bikin landscape ada tempat nyuci piringnya di Ampung seperti apa. Lalu ada jembatannya,
selesai mencuci, nah jadi landscape itu quiltingnya bercerita tentang ini cerita apa? Ini suatu desa, ibu ini habis cuci pakaian atau cuci piring dari tempat cuci di desa, dia berjalan mau pulang ke rumahnya juga di atas bukit seperti itu. Gitu. Jadi menurut saya hasil ibu ini cantik sekali, ya seperti itu. Setuju ibu-ibu? Nah, jadi hasil landscape ini menurut saya semua orang bisa bikin. Mungkin nggak semua orang tingkatannya sama, tetapi let's try dari bikin yang simple dulu. Seperti anak kecil menggambar sawah, lalu ada gunungnya, kayak seperti kita di doktrin di TK di Indonesia, ada gunungnya, ada sawahnya, ada matahari di tengah, ada bebeknya, ada pakannya. Saya bikin seperti itu, tapi this is typical Indonesian. Jadi Indonesian transportation, ada dokarnya, ada becaknya, ada petani membajak sawah, ada gerobak sapi membawa barang-barang, lalu ada Pak Tani lagi nanam. Ini sebenarnya saya bikin waktu itu karena mengikuti American Bazaar di awal, sehingga dia minta saya membuatkan tipikal Indonesia. Jadi saya buatkan ini 100% dari bahan batik Bali. Kecuali batu itu saya dapatnya dari Ibu Ane. Ibu Ane sering suka mendapatkan Ibu Ane. Jadi batu itu saya dapat dari Ibu Ane. Akhirnya waktu itu saya bikin ini pun saya masih belum mengkoleksi kain-kain ini. Lalu Bu Ane datang terus ngasih tahu ini loh. Jadi si batu yang di pojok itu bukan batik Bali. Jadi itu kain-kain yang memang dibuat oleh suatu perusahaan kain, Konabe, Hoffman, Muda, untuk desain landscape seperti yang contoh ada di depan. Lalu saya cari, lalu saya taruh aja di situ satu tekstur batu hanya untuk membuat bahwa di jalanan ini ada bukit batunya sendiri. Hanya kita suka itu deh. Lalu kemudian selanjutnya setelah membuat itu saya membuat downtown, yaitu berupa bangunan-bangunan. Ini sebenarnya tadinya terinspirasi dengan build Jepang, dimana kita sekarang di Jakarta sudah banyak nih yang pada join bikin build Jepang ya. Jadi Desi, Ira Mutiara itu pada bikin build Jepang. Lalu ada datang desain rumah. Lalu desain-desain ini saya pikir kalau saya bikin dengan tekstur Jepang, yaitu dengan menggunakan sakizumi fabric, itu nggak keluar landscape-nya. Jadi tetap masih orang akan bilang this is typical Japanese way. Tapi akhirnya saya ganti kain-kainnya dan saya ganti atasan-atasannya ini supaya lebih ke European style. Seperti lebih ke Eropa. Jadi menghilangkan nuansa Jepangnya, menghilangkan nuansa Jepangnya. Lalu dibuatlah gedung-gedung ini dengan tekstur color warna seperti American quilt. Jadi kalau kita lihat Amerika, Australia, Europe itu semuanya bright color, multicolor. Tapi kalau Japanese, ibu-ibu semua udah pada tahu ya, tekstur Jepang itu lebih kalem, soil color, brown, abu-abu, green, black, dan sebagainya. Tapi untuk American sama Australia itu lebih bright color, berani-berani warnanya. Jadi akhirnya saya kombinasiin ini terus dengan mulai menggunakan. Nah, kalau kita sudah membuat rumah-rumahan, pasti kita inginkan rumah kita seperti aslinya. Jadi kita bikin pakai bahan batu-batu bata, lalu genteng kita pakai tekstur gambar genteng-genteng, dindingnya kita bikin batu bata. Mulailah di situ saya terdorong untuk mulai mengkoleksi kain-kain yang bernuansa aslinya, bergambar atau berdesain aslinya seperti apa di alam kita ini. Jadi kain tanah, kain batu, kain awan, kain rumah, kain batu bata, kain genteng, tekstur wood grain dan sebagainya. Jadi setelah jadi ini kita bisa kasih 3 dimensi ya, bahwa ini adalah toko quilting.
saya namain. Yang ini adalah cafe. Lalu saya kombinasi juga dengan mesin applique, yaitu pakai bordir supaya floweringnya muncul. Bisa juga ibu kombinasiin dia dengan sulam, 3 sulam pita. Ibu-ibu yang senang sulam pita bisa pakai sulam pita. Ibu bisa pakai aplikasi tangan juga. Sekarang banyak desain-desain untuk menambah dekorasi dari rumah yang kita desain ini. Makin banyak dekorasinya pasti makin cantik rumahnya. Itu udah pasti. Nah, kemudian yang terakhir dari landscape saya adalah ini. Ini adalah landscape yang kita buat. Actually adalah permintaan dari panitia gathering tahun kemarin, itu tahun 2015. Jadi ibu-ibu panitia di gathering CQC tahun 2015 itu 18-nya membuat ini semua. Nanti ibu di gathering kita di Februari tanggal 4 kita akan memajang semua 18 quilt seperti ini dengan many different color, ya, taste masing-masing di acara kami di Menara 165. Jadi ini kebetulan saya tadinya usul datang dengan berbagai macam desain landscape. Tetapi kalau landscape terlalu banyak desainnya, kita kadang-kadang sebagai pembimbing juga bingung kan, karena tiap orang taste-nya lain-lain. Sementara kita kan harus membantu mereka untuk melanjutkan desain mereka. Kadang-kadang mereka tok di sini butuh advice untuk lanjutnya kayak apa. Jadi akhirnya saya bilang pada panitia, kita sama hasilnya. Projectnya sama, hasilnya sama, 18 rasa. Nanti kita lihat dari 18 ini ibu bisa belajar. Menurut ibu saya yang mana seperti itu. Akhirnya mereka setuju. Buatlah 18 panitia ini seperti ini. Tiap orang berlainan, border berlainan. Ada yang pakai batik Bali, ada yang pakai desain rumah-rumahan, ada yang pakai desain pohon-pohonan. Banyak, bermacam-macam. 18 rasa. Ini pasti hasilnya akan cantik. Nah, kemudian seperti ini udah lebih kelihatan karena saya pikir levelnya untuk panitia CQC sudah cukup tinggi sehingga saya harus memberikan tantangan yang cukup tinggi untuk mereka sehingga mereka punya daya kreativitas naik. Nah, akhirnya saya bilang, saya putuskan desainnya ini, gambarnya seperti ini, desainnya terserah ibu. Ini di dalam teknik ini ada dua macam, yaitu paper fishing. Ini menggunakan paper fishing, landscape airnya kita menggunakan 7 warna air gradasi. Kalau kita harus desain menggunakan paper fishing, dijahit air-airnya untuk jadi background. Yang ini ada yang cara cepat dan langsung saya, ada yang cara lama, yaitu ibu-ibu membuat satu background putih lalu mengaplike biru muda, atau background biru muda mengaplike putih. That's right. Ya, jadi saya serahkan ke ibu-ibu. Kalau saya kebetulan saya pengen pakai kain yang sudah ready, sudah capek maksudnya ya, sudah. Nah, saya mau coba yang ini. Tapi beberapa ibu ada yang bikin dia tetap pakai tekstur aslinya. Cara membuat langit. Kemudian jembatan yang biru, batu-batu, bahan batu-batu yang digunakan. Nah, kemudian untuk gunung-gunung ada yang menggunakan gunung-gunungnya kemarin pakai ungu karena dia bilang kalau dari jauh kalau kita melukis gunung itu kelihatan seperti ungu. Oke, fine, nggak apa-apa. Jadi dia mengkombinasi gunungnya ini berbagai macam color ungu dan ternyata cantik hasilnya. Nanti ibu-ibu bisa lihat. Terus air sama, teknik airnya sama, paper fishing semua. Lalu pohon rumah-rumahan dan batu ini juga cukup banyak variasinya. 18 orang kepala, 18 berpikir, 18 desain. Jadi ada yang rumahnya warnanya kalem-kalem, ada yang warnanya rame, kuning, kaget-kaget, shock, bright color. Tapi sama, dia menggunakan batu bata, dia menggunakan kain genting, dia menggunakan roof pattern design, terus untuk pintu-pintu, jendela semua. Jadi sudah lebih tingkatan kita menggunakan kain yang spesifik. Tapi bukan berarti
bahwa ibu-ibu kalau mau bikin landscape harus pakai kain kayak gini. Nah, ini sudah tingkatnya sudah beda. Ibu start dulu from the beginning dengan seperti itu. Batik Bali 100%. Batik Bali 100%. Jadi nggak usah terlalu yang wah kulit kainnya di mana nih? Wah berapa banyak nih kulit kain? Nggak jadi dia bikin landscape susah. Nggak seperti itu. Jadi start, walaupun even saya pun membuat landscape tidak menggunakan dengan kain ini juga pertamanya, tetap menggunakan dengan just regular fabric yang ada. Start dulu pertama, bikin kedua, bikin ketiga, makin lama, baru ibu boleh beralih koleksi ke kain-kain yang sudah ada seperti aslinya, seperti yang ibu lihat sekarang. Nah kemudian itu sampai kalau biasa pakai yang tebal ya ini aja kan. Jadi paling tebal berapa? 180 cm. Katanya 200. Itu yang paling panjang, 2 meter 30. Oh, ini 180. Ini lebih paling panjang. Jadi dia sampai ke tebal tebalan jadi bisa jadi. Kalau yang malnya bikin sendiri kan? Beli ya, kita bisa bikin. Jadi sendiri bikin sendiri. Iya, iya. Oh, iya. Iya, masa tahu sekarang dari lalu ada sosis bakar, ada yoli, ada lagi marisa bayam, lalu ada yang lain, lalu ada masa tahu, ada sosis bakar. Baik, kapan datang? Saya mah dari tadi, dari pagi. Bisa pakai pola. Kalau mau ke tempat kita iya ya. Oh dengan ini juga? Iya. Iya. Kok ketarik? Kenapa? Udah bisa agak kencang dikit ya. Putus lagi. Gak apa-apa. Itu yang nanti saya jual. Bisa, boleh, tapi titip jual sama kita ya. Titip kalau titip jual banyak mau kita. Dan alhamdulillah paling lama-lamanya 2 bulan lah untuk jual baju itu. Kalau kita yang bayarin mungkin ada mau. Enggak kan? Mungkin titip jual. Gitu.
Iya, yang itu. Lo cobain nggak nanti pikirin? Silakan. Ini siapa? Ye. Rencananya kayak mana nih Mas? Gitu. Semua pakai feeling sih kerjainnya. Semuanya pakai feeling ya. Saya udah bawa ini background. Saya baru tulis ya. Minum. Selesai ya. Karena kayak gini-gini Tapi ukurannya itu nanti di sini bisa dinaikkan. Ada ukurannya seberapa. Ya, saya rasa mungkin itu yang mulai mengulang juga dengan selama-lamanya sebaiknya punya. Memang ini investasi juga, tapi daripada kita harus jadi lebih baik nanti ya kalau ibu aja di open. nah ini juga salah satu jenis yang kita juga mengatakan bahwa saya memakai ini dengan warna bersih. Nggak tahu kan? Oh, depan sama belakangnya nggak ketahuan dari mana. Kadang-kadang saya sendiri malu nggak tahu ini depannya mana. Ya, ya. Karena memang otomatis rapi. Oh ya, ada saya kasih warna dua sedikit supaya kelihatan lebih agak kelihatan motifnya. Nah, ini saya sudah kombinasi juga dengan tahun asli dari tengah. Ya, ini saya bikin ini kalau saya juga karena ceritanya mau dibuat ya itu ini kita bisa pakai untuk juga. Kalau kita pakai bahan yang berwarna bisa jadi seperti ini juga. Kalau baiknya itu mahal. Ini biasanya kalau ada rawan-rawan kayak ini biasanya kesulitannya juga rawan. Kalau saya minggu-mingguan sih jadi sebelumnya gini, itu ada yang masih biasanya
Ya, jadi sebetulnya Ada spring bag yang ya, jadi soal permasalahannya itu tergantung dari minatnya kita dari minat saudara pisang yang di Bandung. ya. Jadi ada yang memang butuh pengetahuan, buat saya itu konsepnya itu selesai. Ya. Di sini? Iya, sini. Berapa lamanya itu masih tidak penting, tapi selesai. Saya orang yang mulainya itu aman. Kalau mau mulai itu pergi. Tapi kalau sudah mulai, saya bisa selesai. Ya. Ada orang yang pengen ini, pengen itu, mulai itu cepat gitu kan. Ya. Jadi kalau buat saya yang penting benar-benar harus kita harus konsekuen itu ketika kita sudah mulai. Jangan berhenti sebelum selesai. Ya. Kalaupun misalnya mau disambi dengan pekerjaan yang lain-lain, boleh, bisa juga. Saya juga sambi. Saya bisa sambungkan, bisa ketika bukan pekerjaan yang saya lakukan. Tapi pada waktu yang bersamaan bisa selesai semua. Saya orang yang bisa berpikir. Ya. Oke, itu tadi ada kesindir ya? Oh maaf ya. Karena maksudnya menyindir. Karena banyak sekali semua orang mau bantu. Ada juga memang pekerjaan saya selesaikan. Tidak semua pekerjaan saya mampu menyelesaikan pekerjaan itu. Tapi paling tidak bisa orang untuk saya itu kan. Saya paling bagus ya. Nah, ini juga ada kan ya. Ini juga ada. Tapi di sini banyak yang saya untuk membuat rausnya ini ya. Saya punya ukuran bed cover. Tapi saya bulan. Kalau kita lagi oke, sekarang saya mau video dulu sampai saya video lagi. Kalau saya video dan nggak sampai jam kalau mereka itu nggak sampai bergaul. Ya boleh. Yang ukuran dan kamar itu mama kakaknya sudah satu bulan. Jadi yang bukan ada sepotong-sepotong. Untuk panduan ketika saya menjahit, kalau dia keluar dari hitungannya keluar dari lingkaran itu berarti saya salah itu. Gitu. Ini kita menghitung sebenarnya harus dihitung. Nanti saya kasih lihat yang terkecil. Ini kecil. Ukuran lenong itu juga ada macam-macam ya. Ada berapa kaum itu ada macam-macam juga. Ya, ukurannya satu ini sudah besar. Kalau kamu biasanya itu juga di crochet, jadi crochet, nanti saya kasih lihat. Yang itu dikasih pakai benang kecil juga. Ya, itu tekniknya berbeda. Itu bukan saya yang bikin. Itu nanti yang apa kerja itu pengen lihat yang lembut-lembut. Tapi kalau saya menjadi aktif saya
ini misalnya itu akan lebih agak sedikit kesulitan ketika kita harus merubah. Tetapi orang-orang yang biasa dengan proses itu begitu ya, ketika membuat ini biasanya lebih mudah. Karena yang ini dia kan lebih besar ya, jadi satu kali cukup oke aja. Nah ini memang ini kapur, setelah di bisa, kan di situ aja. Lalu saya masih penasaran gitu kayaknya ini masih ada space yang saya masih ada satu bahan dijamakan yang belum selesai isi. Bagus ya. Saya sendiri suka kado. Ya soalnya gini, kadang-kadang begini, kita sering sekali melihat punya orang itu lebih bagus dari kita sendiri. Jadi kalau mau tanya kita punya bagus apa enggak, itu nanya sama tetangganya. Biasanya karena tetangga suka basa-basi bukan bagus juga, padahal nggak bagus kan. Ya, jadi biasanya kan gitu. Kita sama nggak pede. Kalau saya pede banget sama pekerjaanku. Kalau bukan kita yang menghargai, kadang-kadang kalau kita menghargai itu ya, biasanya kayak gitu. Jadi sekecil apapun itu bagaimana kita bisa menyelesaikan epidemi seperti ini dengan permohonan itu. Di situ sebetulnya proses di mana kita sanggup menyelesaikan itu. Nah itu hanya dua. Kalau teknik gampang, teori teknik itu semua orang tidak bisa, di lapangan itu tidak bisa. Tetapi ketika teknik dan teknik teori itu kita coba dengan prakteknya, nah itu belum tentu sinkron. Belum tentu sinkron. Kadang-kadang meskipun kita mau ke kanan, tapi kita arahnya biasanya ke kiri. Nah itu perlu balance. Perlu balance. Dan mau bisa menyelesaikan seperti ini, itu sebetulnya sudah bagus. Ya, jadi ibu-ibu bisa bayangkan waktunya saya untuk menyelesaikan ini seperti apa. Itu dia memang memilih Kalimantan khususnya. Sekarang kalau misalnya kamu kasih gambar sama saya, mau dipakai untuk trauma juga bisa, bisa teknik trauma ini bagus sekali dipakai kalau untuk riwayat. Jadi setiap ibu dia bawa karena seperti ukiran atau wayang itu ditata ya. Wayang ya, tapi ditataannya itu banyak sekali. Bisa dan untuk wayang bisa Enggak juga sih, bebas juga. Mau demoin? Iya mau demoin. Video mumpung masih terang. Masih. Udaranya, sinarnya bagus. Alhamdulillah.
ngikutin apa ini. Kalau pasangan nggak bisa. Nggak bakal sempurna hasilnya. Karena ini kan yang gerakin manual. Ini kalau kita mau belok ini itu jangan kaku, harus luas. Kalau kaku dia kotak ke sini. Risiko ya enak tuh. Ini bisa pakai tangan ya? Maksudnya pakai tangan itu? Ini aja. Ini apa sih? Enggak. Tapi hasilnya bisa jelek juga ya ternyata. Ini. Oh, karena mesinnya kegeser tadi. Ini kan tadi kan? Sama sini. Mesinnya tadi kegeser. Oh, enak kan pakai benang ini. Kalau pakai benang gunting enak tuh, beda ya. Beda. Benang jahit. Benang jahit satunya 1.500 itu. Ini benang gunting. Benang gunting. Penyelesaian di sisi kanan kiri itu kan agak gas, tapi kayaknya menjendol-jendol itu. Itu dari daun. Ya, aku nggak tahu. Iya. Pengaruh nggak kalau pakai mesin ini? Enggak dong. Nah, kayak gini kan riskan ini. Apanya? Nah, gitu loh maksudnya. Oh, kita pakai di separuh. Tadi aja lah benang jahit. Ya maksudnya. Beda nggak? Ini tadi. Beda sih. Jadi Kelihatan dosanya. Cuman ini rapat banget. Kalau gini bisa satu tangan ya. Kalau benangnya begini, dua masih satu tangan. Kita pakai yang atasnya aja. Gimana ya, Pak? Gimana? Lebih rapi nggak? Kalau menarik ya. Lebih. Narik. Benang tuanya narik. Oh, itu ntar aku jelasin. Betul juga megangin tombol stasiun ya.
lagi. Ini nggak pakai mesin itu. Itu namanya pakai mesin, pakai sepatunya namanya sepatu patchwork seperempat. Kalau nggak pakai sepatu khusus, dia nggak akan sama. Ini jadi apa nih? Aduh, itu nggak dijual ya? Ya, bukan, saya nggak tahu deh. Iya, kalau backup itu. Karena kita itu kan hasil dari mesin ini. Jadi kita ikut kursus. Nanti kalau udah bisa kursus, jadi kita bisa masalahnya apa aja, kita bisa bikin seperti itu. Dia maju sendiri. Gak ada bola. Oh, saya pegang gini-gininya. Yang asal suruhnya kan? Didorong, Bu. Didorong. Dua tangan angkat itu. Kemana? Ini mah jagoan. Dia juga jagoan. Jagoan emangnya. Ini sepicu. Aduh, enak banget. Gas, beli. Kurang beli. Jajan pasona untuk diteruskan. Ini teh ada benangan tuh. Ada jadi di situ. Benangan transparan jadi ketinggalan. Oh iya, tadi bagus banget. Pengen. Kalau ini pola yang ini dapat berapa macam? Standarnya 4. Ya dapat 4. Kalau di pameran. Gitu. Tapi mau tambah lagi ya beli lagi. Oh, ada macam-macam ya. Berapa satu pola? 250. Murah-murah ya. Murah. Murah-murah ini cuma 14 juta. Usaha cepat dan murah. Berarti mesinnya boleh dipakai apa aja? Boleh asal ininya lengkap. Jadi area kerjanya. Ini berhenti dulu dong. Ya, ayo. Bilnya sih. Ntar kalau ada bilang balapnya begini. Lebih biasanya. Jadi nggak usah dilihat-lihat itunya ya. Nggak usah. Lihat template-nya aja. Nanti kalau sampai ujung, kalau udah sampai ujung, Diberhentiin. aja. Ini bener nih, pengen banget nih. Oh, stop. Oke. Dan nggak ada terus nggak ada semua. No? Bayar mah kan dokter. Sama ini di sini jangan. Teman minta ini juga. Per permohonannya kita beli lagi sendiri gitu. Iya. Kalau yang standarnya jadi Narik, ya. Iya. Ininya mas apa kok bisa jalannya cepat tapi belok-belok nggak kepikiran kalau ada polanya ini. Jadi itu tinggal megangin aja. Iya, bikin pola. Oh
ini beda-beda berarti nanti jaraknya bisa beda-beda loh. Apanya ininya? Kalau kita kasih tangannya pas. Ya itu pasti Pak. Karena kita main manual. Tapi kalau kita Kalau di setting ya. enggak, kalau kita sudah terbiasa, itu dosannya kecil kita. Ya, sini ya. Sini. Mas. Jangan kasih tangan langsung saja. Bisa diingat juga. Ya, pas. Nanti. Acara apa? Iya, sekali. Nah, ini aja ya. Enggak. Sampai dia berhenti di ujung nanti. Iya kabarnya. Coba dulu ya. Penting menusuknya dulu dia. Nah, ya, menusuknya dulu sama spasinya, sama rata nggak spasinya. Itu yang utama. Spasi sama rata kan? Mau mobil lagi. Jawabnya ini waktu dulu coba ini aja. Setelah ini mobil lagi. Mau nggak? Ini berbekas nih. Kalau ini berbekas itu kebanyakan ini masih baru tajam nih, ya. Lama-kelamaan dia nggak berbekas. Kalau nggak berbekas, teflon harusnya. Iya teflon. Kalau nggak teflon nggak bisa. Karena patokannya ini ya mengandung minyak lebih dikit. Yang nggak boleh itu banyak ini. Kalau teflon nggak bakalan berbekas. Mbak, ada itu nggak? Ada yang buat megang garisan. Yang pegangan itu dagang. Ya terserah, mau hijau, mau biru ada nggak? Ketan sasi, Rob.
belakangnya dulu. Nggak berbekas ya? Iya betul. Ini selitnya. Yang utama itu tusukan mesin dan dia power jarum menandakan bahwa bahan keras, tebal loh. Tebal nggak pengaruh, keras. Kalau tebal, betting atau dakron 5 mili atau 100 cm nggak masalah, nggak bunyi dia. Karena dia keras. Satu lapis dia tetap bunyi. Malah nggak ini enggak. Zamannya nggak tembus dulu. Sepatunya kan lihat nih. Sepatunya dia ikut naik ya. Diem kan berkat ya. Oh, tekanan ini kepengaruh. Tekanan bahan. Nanti lebih dekat. Ya kan beda kan? Lancar kan tarikannya? Karena dia powernya Menekan bahan. karena posisinya dia tebal, keras. Beda sama ibu yang ini nih, tebal empuk. Ini beda. Jadi kalau diusahakan tembus itu di bahan-bahan keras, bahan itu masih tembus semuanya. Gitu. Ini beda kan? Dengan tekanan yang keempat. Nah, kita harus mengerti tekanan sepatu-sepatunya. Gitu. Lebih nyaman dari ini. Dia lebih ringan tarikannya. Lebih los, apalagi dengan pakai sepatu roda lagi. Kalau terpedul lebih nyaman lagi. Yang teflon kan udah termasuk kan? Teflon roda udah termasuk. Iya, iya. Sepatu rodanya dia enak. Dia kakinya plastik, cuma ada rodanya. Nggak akan nyeret. Jadi dia ngikutin arus roda jalan. Sakitnya nggak, Pak? Karena bukan secara kulit atau Ternyata cuma kita. kerap gitu bikin tas. Biasanya kalau kita ajaran bikin tas sudah bawa kitnya. Ajaran kulit sudah kita ajar. Karena mereka kan pasti kita bawa. Kita nggak kira ajaran pakai kulit gitu. Tapi sebenarnya kita selalu bawa. Kalau kan bahan Oke. Berarti pengiriman berikutnya kita siapkan dulu bonusnya sama dengan ibu buku ya? Iya. Sama prinsipnya saya kan udah coba, prinsipnya sama, cuma dia istimewanya. Custom kan? Kadang-kadang kalau misalkan buat kerjaan perusahaan lumayan nih. Kalau kayak gitu harus banyak-banyak mungkin yang Kalau yang itu kan bisa masuk ke sini. Kalau ini kan ada mesinnya, ya kan? Kalau ini kan rendah. Kalau buat kantong bisa bantu. Ini benar-benar maksimal kos 40. lebih besar ya dari ini dong ya. 40 ya. Ini dilem ya? Dia nyalain dulu. Terus dijahit nggak? Iya ya. Kalau nggak dibantu lem, si pulingnya sih gerak-gerak. Berarti kita ngejahit sampai sini? Iya. Ngejahitnya? Terus stop di sini? Baru gabung di sini ngejahit? Iya, itu sih ada yang cuma itu doang. Ini pakai mesin apa? Sebenarnya tuh kakak saya soalnya ngerjain. Oh, bukan lu. Iya, pasti udah lebih jago. Cuma dia masih
Ini buat ibu sendiri pakai jam tangan. Oh. Sama dia pengen cita-citanya. Sepatunya ini yang benangnya bisa aja ya. Iya. Kalau itunya giginya bisa diturunin, nggak usah dinolin. Kalau giginya nggak bisa diturunin, stitch lengthnya harus diturunin. Gigi. Ini loh yang tadi Ada gerigi di bawah ini. Gigi di bawah ini. Gigi ini. Ini udah dilem ya? Apa dilem? Enggak dilem sih. Cuma ada perekat ini. Iya. Gigi ini kan memaksa kain untuk maju. Jadi kalau misalnya bisa drop feed dog gitu istilahnya, bisa diturunin, dia jadi nggak nyakar kainnya untuk maju, jadi kita bisa geraknya bebas. Kalau misalnya giginya nggak bisa diturunin, maksudnya nggak ada fiturnya untuk menurunkan, stitch lengthnya bisa di nol. Kalau stitch yang di nol kan dia kan cuma naik turun aja kan nggak nyakar maju. Jadi kita tetap bebas. Yang ini semua pakai yang ini ya, nilon ya? Bawah Nilon. yang nilon yang ini yang nilon yang itu tuh yang bintang itu Oh, nilon. bintang. Ini juga yang tengahnya nilon karena dia macam-macam warna. Jadi saya pakai yang monofilament ya istilahnya. Bawahnya tetap kaku. Saya tetap kaku. Boleh melar. Iya melar. Saya tetap yang atas. Tapi bisa juga sih kalau misalnya mau yang bawah ini. Cuma saya kesulitan ya. Jadi saya lebih narik-narik. Jadi saya lebih nyaman kalau bawahnya kaku. Dia stretch. Iya betul. Iya. Ada stressnya. Stitch lengthnya. Jarak jahitan. Iya. Tetap ya, mulainya dari tengah ya kalau pakai. Kalau misalnya ibu sudah bursting pinggirnya, nggak dari tengah nggak apa-apa. Oh gitu? Iya, Pak. Dia nggak akan. Iya, nggak. Jadi kalau misalnya kayak ini, kalau ini asal mulanya kan saya, ini kan asal mulanya pisah kan. Ini saya stitch ini dari sini. Mulai dari sini, saya mulai dari sini. Ya, tapi kalau stitch aja sebatas patchworknya. Jadi patchworknya iya, ngikutin polanya ini. Iya, pasang buat lah ya. Iya. Silakan hadir di nanti siapa yang meja? Nanti dari menyampaikan kepada hadirin yang ada. Selamat pagi semua. Ini Mbak Maria, terima kasih sudah datang. Kenalkan saya Maria. Saya masih filter. Bila masih filter karena saya nggak bisa naik syuting, jadi terpaksa. Jadi kasih predikat filter mesin terpaksa saya harus menerima. Kurang lebih 1 jam ke depan saya akan berbagi sedikit bagaimana saya memulai syuting, begitu mencintainya dan terus sampai sekarang program ahli udah boleh saya belajar. Kalau misalnya sudah bosan, nggak kuat silakan saya belajar patchwork kurang lebih 6 tahun yang lalu. Itu cuma patchwork aja. Jadi quiltingnya saya kasihkan ke orang. Sampai kurang lebih 2 tahun yang lalu saya baru belajar finishing quilting. Saya belajarnya dari otodidak, jadi belajar sendiri khusus. Terus menerus browsing, baca blog orang, terus belajar. Tapi karena ternyata saya ini kan orangnya nggak pinter ya, jadi saya ini nggak paham. Saya menggunakan cara yang tepat, bukan yang cara yang cepat.
blog orang itu, ternyata semakin banyak informasi membingungkan saya gitu, membuat saya pusing gitu. Akhirnya saya bisa menarik satu benang merah. Kalau ternyata emotion building itu intinya adalah kita harus tahu arah kita berjalan ke arah yang mana. Kalau misalnya orang tanya gimana sih caranya emotion building, ya jam terbang yang tinggi, latihan yang banyak. Oke, latihan betul harus banyak. Tapi nomor satu apa yang mau dilatih kalau kita nggak tahu arahnya gimana. Jadi nomor satu harus tahu arahnya gimana. Supaya tahu arahnya kemana, kita harus banyak-banyak belajar. Jadi step banyak-banyak step. Misalnya, untuk satu pola seperti ini, saya menggambarnya berlembar-lembar gitu, sampai benar-benar saya merasa yakin bagaimana pola itu, bagaimana saya bisa mengisi tempat-tempat yang kosong, sudut-sudut yang kosong, supaya kita nggak stuck di pojokan. Jadi kita nggak bisa mempertaruhkan workshop kita yang sudah kita bikin susah-susah dengan arah yang kita nggak pasti kemana. Soalnya ini kan kalau sudah di mesin, posisinya kita seperti berlapan dengan jalannya. Nah, supaya kita merasa yakin, kita harus banyak-banyak menggambar. Kalau misalnya dibilang gini, aduh saya nggak bisa gambar. Gambar bukan gambar pemandangan yang harus bagus, juga bukan gambar arsitek yang harus presisi, tapi menggambar itu lebih seperti gambar peta. Jadi kita tahu arahnya kemana. Itu yang nomor satu. Nomor dua, kita harus tahu mau menggambar apa. Gitu. Pernah suatu malam, ada salah satu teman Facebook saya. Itu input saya, dia bilang, namanya saya ini nggak bisa nge-tweet ya. Dia bilang gitu. Loh, nggak bisa nge-tweet. Kamu sudah coba? Saya bilang gitu. Sudah, dia bilang gitu. Coba fotoin ke saya. Dia fotoin masih dia tuh goreng-goreng. Tapi saya bilang gini, sebentar. Katanya kalau dulu nggak perlu pulang cerita ya. Tapi kalau misalnya orang-orang saya harus bilang apa? Kalau misalnya kita punya anak aja dia bilang gini, Mak, saya bisa nulis dong. Oh ya nulis. Kalau dia orang-orang kan kita tetapkan dengan tulisan. Jadi intinya, kalau kita mau emotion building kita harus tahu mau gambar apa. Misalnya gambar pohon atau gambar bunga. Itu lebih mudah kalau kita tahu namanya benda yang akan kita gambar apa. Lebih mudah bagi kita untuk menggambar atau visualisasikan. Misalnya gini, gambarlah 5 buah pohon. Akan lebih mudah menggambar 5 buah pohon daripada saya misalnya bilang gambarlah 5 buah bentuk yang tidak berjalan sama persis. Pada saat gambar pertama, oke. Pada saat gambar kedua, kita harus untuk gambar pertama. Gambar ketiga kita untuk gambar kedua. Jadi maka dari itu pattern itu, setiap pattern ini kita harus tahu namanya apa. Sekomplikated apapun itu pattern pasti ada namanya. Entah itu swirl, entah itu feather, entah itu diamond, tetap semua pasti ada namanya. Yang ketiga ya latihan, jam terbang dan sebagainya. Kemudian untuk alat. Alat nomor 1 karena ini emotion building, alatnya kita tentu sudah harus punya mesin jahit. Mesin jahit kalau bisa harus ada fitur dropit dog. Dropit dog itu adalah gigi bagian bawah mesin. Gigi ini duduk. Biasanya kalau kita jahit, gigi itu yang menarik kain itu untuk maju atau mundur. Itu harus ada fitur dropit dognya. Sekarang kalau misalnya nggak ada fitur dropit dognya, biasanya disertakan plat untuk menutup gigi itu supaya kita ini bebas bergerak. Sekarang bagaimana kalau untuk mesin yang tidak bisa dropit dog, tapi juga tidak ada plat penutupnya? Apakah bisa dipakai? Saya bilang bisa. Caranya gimana? Stage lamp-nya ditolkan. Kalau stage lamp-nya ditolkan, tetap dia bisa bergerak bebas. Masalah mesin. Dan mesin sebelum dipakai harus kondisi bersih, nggak boleh jorok, harus bersih. Karena
Mesin yang kotor mempengaruhi stitch length, mempengaruhi kondisi tension kita. Ini adalah 3 lapis yang tebal. Jadi kalau kotor, benang gampang putus, juga kualitas jahitannya itu nggak bagus. Gitu. Sekarang nomor 2, harus ada drying foot. Kalau drying foot, ini adalah sepatu free motion footing khusus untuk free motion footing. Jadi membuat kita bebas bergerak. Itu macam-macam. Ada yang open toe, close toe, ada yang besi, ada yang plastik, semua boleh dipakai. Kemudian jarum. Jarum harus baru. Jangan pelit dengan jarum. Jadi soalnya biasanya kita kalau nggak patah nggak ganti ya. Untuk satu buat ini saya habis jarum 6. Kenapa? Karena ini warnanya gelap. Kalau jarum itu bengkok sedikit aja, pada saat dia masuk, oke. Pada saat dia keluar, dia akan tarik bengkok. Jadi putih-putih gitu ya. Terus kalau putih-putih itu ditarik, teman-temannya takut. Ya. Jadi sakitnya tuh di sini ya. Jadi jangan pelit dengan jarum. Kalau ada jarum yang khusus clothing, punyanya jarum atau punyanya snack, boleh. Kalau misalnya mau pakai jarum lokal atau organ, saya pakai 14. Jadi terserah cocoknya pakai apa. Saya kalau 13 jahitannya skipping karena jarum terlalu kecil. Kalau nomor 15 kayaknya bolong karena benangnya terlalu besar. Jadi saya cocoknya dengan nomor 14. Jadi tapi disesuaikan dengan kebutuhan buku ya, karena masih nggak sama gitu ya. Kemudian ini Supreme Slider. Ini namanya Supreme Slider dulu. Ini nggak ada kewajiban untuk beli. Kalau misalnya memang berniat untuk memperdalam fungsi boleh beli ini karena investasinya lumayan. Ini gunanya memperlicin gerak clothing kita. Jadi seperti ice skating gitu ya, seperti orang dancing gitu. Jadi nggak ada tekanan gitu. Untuk kulit yang kecil mungkin tanpa Supreme Slider nggak apa-apa. Tapi untuk kulit yang besar tanpa Supreme Slider akan berat. Yang keempat adalah tadi nomor 4 terus ya. Sarung tangan. Bukan ini ya bro. Ini sarung tangan khusus clothing, warna matching, ada ukurannya. Ini ada karet-karet ujung-ujungnya yang memudahkan kita untuk clothing gitu ya. Jadi kainnya tuh jadi nggak licin. Ini hitam bukan karena saya jorok ya bro. Tapi jorok banget. Kalau misalnya terlalu mahal, bisa pakai sarung tangan ini. Sarung tangan apa saja sebenarnya oke, asal ada bentuk-bentuknya ini loh. Yang bentuk-bentuknya ini. Kali ini saya beli di Daiso, 25.000. Oke, cuma masalahnya panas. Jadi sumuk lah pakai ini lah. Kalau pakai itu enak gitu ya, pas. Dan juga kalau pakai ini itu mengganti jarum, itu nggak usah melepas sarung tangannya. Atau bisa juga beli sarung tangan karet yang hebat yang buat kora-kora itu. Sarung tangan karet itu juga oke. Cuma biasanya saya 2 jarum depan ini saya bolong, 2 jari depan ini saya bolong supaya bisa pasang jarum, untuk supaya bisa pakaian. Kalau masalahnya kalau sudah keringetan, susah keluarnya, susah masukin. Jadi terserah mau beli sarung tangan. Terus yang ke-6 itu benang. Benang saya pakai benang Astra. Boleh pakai benang yang impor. Kalau saya sementara masih pakai benang Astra. Saya nggak tahu bedanya apa. Mungkin yang impor itu bagus. Kalau misalnya Astra ini selama ini saya pakai oke, nggak ada masalah. Tapi kalau saya ditanya kekuatannya sampai berapa tahun, terus saya nggak tahu karena kulit saya ini belum ada yang sampai 10 tahun atau berapa belas tahun saya nggak tahu. Jadi kalau misalnya ibu pakai benang yang benar, oke juga, mau pakai benang lokal juga nggak masalah. Sekarang masalah desain, maaf ya ibu. Grogi. Yang biasanya ini sebenarnya. Masalah desain, free motion clothing dibagi menjadi 2 macam desain. Yang pertama adalah overall design.
Iya, bagus ya. Segala warna ada. Ini adalah furniture. Overall design. Overall design adalah menjahit emotion quilting dari pinggir bawah sampai pinggir atas, pinggir samping sampai pinggir kanan, semua dalam satu desain sama persis. Jadi mau 2 desain atau 3 desain itu pokoknya full gitu ya, sama. Itu namanya overall design. Biasanya overall design dipakai di quilt yang sangat scrappy. Jadi seperti ini kan sangat scrappy. Kenapa? Kalau misalnya di model-model seperti ini tahu nggak kelihatan gitu ya. Jadi dibikin sama. Atau untuk baby quilt juga saya biasanya overall design karena baby juga nggak akan memperhatikan quilt kita sebenarnya. Dan kalau mau lihat belakangnya seperti ini. Kalau ibu-ibu adalah orang yang percaya diri untuk quilting, belakangnya kasih polos supaya bisa dipakai depan belakang kelihatan bagus. Tapi kalau misalnya ibu masih belum pede, belakangnya dikasih warna yang rame seperti ini juga nggak apa-apa, nggak ada yang kelihatan, nggak ada yang tahu dosa kita di mana ya. Yang kedua, yang pertama tadi adalah overall design, yang kedua adalah custom quilting. Kalau custom quilting, apa itu custom quilting? Custom quilting adalah setiap bagian diperlakukan dengan berbeda. Seperti orang make up, jadi nggak semuanya berat, nggak semuanya lipstick. Jadi ada bagian-bagian yang diperlakukan. Dan seperti ini, setiap ini masing-masing semua beda. Ini juga, itu semua. Saya sangat suka custom quilting dulu. Jadi custom quilting itu quilting yang gue banget gitu ya rasanya. Caranya ada macam-macam, bisa block by block. Kalau block by block itu setiap blok diperlakukan sendiri. Ini setiap blok ini diperlakukan sendiri. Blok ini diperlakukan sendiri. Jadi dia nggak bersambung di sini. Blok ini diperlakukan sendiri. Atau quilting negative space. Nanti saya terangin negative space apa. Quilting negative space. Negative space itu sebenarnya adalah kasarnya itu background atau satin atau border yang polos atau undertones. Itu adalah negative space. Seperti ini. Jadi kita mengisi bagian ini berbeda dengan ini, itu namanya custom quilting. Mungkin ibu-ibu nggak sadar sudah pernah melakukan custom quilting. Contohnya kalau ibu-ibu aplikasinya kan nggak dibelas ya ibu, yang di quilting kan luar-luarnya. Berarti yang di quilting kan backgroundnya. Itu namanya custom quilting. Jadi ibu sudah tahu bedanya overall quilting dan custom quilting. Kalau overall quilting bisa diberlakukan di semua macam quilting, mau tradisional, modern, apapun bisa di custom quilting. Bisa di overall quilting. Sedangkan kalau custom quilting itu ada syaratnya. Syarat dari custom quilting yang pertama harus ada negative space. Negative space itu adalah bagian yang polos yang kosong-kosong. Polos-polos ini namanya negative space. Karena di tempat itulah kita bermain dan disitulah orang melihat quilting kita. Jadi ini adalah negative space. Itu harus ada apa barusan? Atau kalau kita nggak punya negative space, kalau nggak punya background, bisa perbedaan value. Perbedaan value maksudnya quilting yang warnanya tuh ada terang gelap, seperti biasanya log cabin. Log cabin itu kan ada terang gelap. Bagian terangnya kita bisa main, gelapnya juga bisa kita main. Itu adalah custom quilting. Sekarang pertanyaannya, kenapa saya sangat menyukai custom quilting? Karena lebih mudah bagi saya untuk memikirkan satu blok kecil ini daripada memikirkan semua blok secara keseluruhan. Mengerjakannya juga begitu. Lebih mudah mengerjakan satu blok ini di sampai daripada mengisi secara keseluruhan. Jadi kenapa saya sangat menyukai custom quilting karena itu. Yang kedua, custom quilting itu menciptakan another layer of art, gitu. Jadi menciptakan lapisan seni yang lain. Contohnya seperti ini. Ini kelihatannya seperti ini, tapi ini adalah menyambung begini. Ini menyambung ke sini. Jadi dia
menciptakan desain baru gitu ya, desain yang terpisah tapi tetap menyatu dengan gitu. Yang ketiga, custom quilting itu menonjolkan aplikasi. Jadi kalau misalnya kita punya aplikasi, kemudian kita quilt di sekitarnya itu rapat, aplikasinya akan kelihatan menonjol. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini kita quilt rapat, yang ini kelihatannya seperti timbul gitu ya, seperti terapunggung. Atau ini. Kemudian saya ceritakan satu tentang custom quilting yang saya barusan ini banyak eksperimen. Custom quilting sebagai bersatu dengan visinya untuk menciptakan elemen baru. Contohnya ini. Tanpa quilting ini hanya lukisan biasa. Tapi dengan quilting ini adalah mandala. Mandala artinya lingkaran. Itu percaya ibu dan juga ya, hubungan manusia dengan alam gitu ya. Pokoknya ini intinya lingkaran. Intinya tanpa quilting ini cuma bintang gitu. Tapi dengan adanya quilting ini dia menjadi elemen. Cuman custom quilting itu ada syaratnya gitu. Jadi kalau misalnya overall quilting bebas gitu, mau di fullin, mau apa ada syarat. Tapi kalau untuk custom quilting itu ada syaratnya. Syaratnya apa Ibu? Benangnya harus warnanya sama dengan dasarnya. Seperti ini. Kenapa begitu? Supaya dia nggak menarik perhatian, mengalahkan isinya. Kita nggak bisa mengalahkan, kita nggak bisa quilting di atas kain yang rame gitu. Itu sia-sia. Jadi kalau misalnya di atas kain yang rame kita sebagus apapun percuma, orang nggak melihat. Contohnya ini. Ini custom quilting ibu. Tapi ibu nggak ada yang tahu, nggak ada yang kelihatan. Sebenarnya kalau seperti ini di overall aja gitu. Daripada susah-susah, di blok aja seluruhnya. Langsung kan kita bakal. Satu lagi contoh. Dari quilt saya yang ini saya benar-benar banyak belajar. Tidak ada satupun yang memperhatikan kalau setiap bintangnya ini, dalam bintangnya, saya quilt dengan cara yang berbeda. Sebenarnya bukan ininya aja yang beda, bintangnya ini loh, itu saya quilt beda-beda. Tapi tidak ada yang memperhatikan karena ininya terlalu rame. Seandainya ini polos gradasi, pasti akan kelihatan gitu ya. Jadi sebenarnya ini sia-sia. Saya cuma garis-garis aja, ya nggak masalah gitu ya. Cuman ya saya menikmati prosesnya, jadi saya fun aja meskipun nggak lihat. Terus nomor 2, kenapa kok dasar benangnya itu harus sama dengan dasarnya? Karena benang yang berwarna heboh itu mengalahkan isinya. Contohnya kayak ini juga. Ini memang maksud saya ini adalah menjadi satu dengan quilting backgroundnya. Tapi masalahnya karena quiltingnya ini warnanya terlalu hijau, orang kalau datang yang dilihat itu quiltingnya aja, tidak dilihat bintangnya. Pada bintangnya ini bikinnya juga sama mati. Nah, jadi itu karena warnanya terlalu ngejreng. Mungkin kalau saya tahu bakal begini ya, mungkin ini warnanya saya mudahin gitu ya, supaya bisa menjadi satu kesatuan. Jadi supaya yang begini juga nggak sia-sia gitu. Bayangkan kalau misalnya kita ini terima pesanan quilting orang, dia bikin quilt top itu dari aplikasi yang kecil-kecil rapi gitu. Kemudian kita ngequiltnya dengan mesin quilt yang begitu bagusnya dengan warna yang merah, sampai aplikasinya itu nggak kelihatan. Yang bikin pasti sakit hati lah. Memang bagus, tapi sakit hati dong. Maksudnya kita nggak ada pendidikan. Sama sepertinya ini seperti ini. Ini untungnya piecingnya dan quiltingnya saya yang bikin. Jadi kalau dipuji quiltingnya saya ya senang-senang aja gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya orang datang pasti bilang gini, habis gitu ya. Jadi yang perhatiin bintangnya, padahal bintangnya tuh saya lebih susah bikin bintangnya daripada quiltingnya gitu. Jadi ya memang dari quilt ini sebenarnya saya banyak belajar dan eksperimen. Dan kemudian
yang banyak menjadi pertanyaan adalah kalau mesinnya segini, kalau goalnya segini, ngegoalnya gimana? Pasti kan gitu. Ya, karena saya punya mesin kecil harus sebagai penulisan gambar. Kalau goalnya ini, saya bagi menjadi 4. Jadi quoting ini saya quote secara terpisah-pisah, kemudian baru saya sampai, baru saya bantu. Sebenarnya kalau ukurannya masih lebar sekitar 150, masuk di mesin itu masih bisa. Cuma sesak gitu ya, kita nggak bisa beli. Kalau misalnya sekedar overall design masih oke, tapi kalau mau sudah custom, kalau saya nggak bisa gitu ya. Kalau misalnya orang lain bisa ya bagus gitu ya, kalau saya nggak bisa. Kalau yang ini saya bagi jadi 7 ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua saya kulitin sendiri-sendiri dan saya Kan yang sambungannya pintar dia nyambungnya, bisa pas. Kayaknya sampai situ ada pertanyaan. Ya, cara nyambungnya harus seperti apa? Ya, kalau misalnya ibu quilting, free motion quilting sebenarnya adalah quilting yang sangat fun gitu ya, menyenangkan, seperti orang dansa, seperti orang ice skating gitu. Jadi jangan tegang, jangan apa. Kadang orang lagi nih, Maria, selain jalan jahitan saya itu nggak sama. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Saya dada ya. Saya kasih tahu, saya ini tidak gampang dada. Satu-satunya alasan saya dada adalah kalau saya lihat dari jarak 2 meter masih jelek, lalu saya dada. Tapi kalau saya jarak 2 meter masih tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Contohnya seperti ini. Setiap inci dari quilting saya ini kalau dilihat baik-baik itu sebenarnya banyak salahnya ya. Jadi kayak misalnya orang gambar pakai spidol banyak jebretnya. Pertama kali saya begini saya juga misal, waduh kok ini jebret mau didedel atau bagaimana. Tapi setelah jadi saya pasang dan saya mundur, saya pikir it's beautiful gitu ya, bagus gitu. Menurut saya bagus. Jadi menurut saya itu oke. Jangan terlalu keras dengan diri sendiri, jangan terlalu gampang untuk belajar. Karena sebetulnya permohonan quilting dilihat adalah secara keseluruhan, bukan biji per biji gitu ya. Jadi secara keseluruhan, nggak ada yang memperhatikan kok selain itu seperti apa, seperti apa. Ada pertanyaan? Betul Ibu. Semakin sering kita menggambar, jadi pertanyaannya menggambar itu untuk mengarahkan pola kita. Jadi semakin sering kita menggambar, semakin kita terbiasa arahnya kemana. Kapan harus memenuhi sisi ini, kalau sudah penuh sisi ini mau lari ke sana bagaimana caranya gitu. Jadi yang paling penting itu adalah menggambar itu. Kalau misalnya contohnya seperti ini, pasti ada yang tanya juga, saya gambarin nggak ini yang kain, ya Pak? Pasti saya kasih gambaran nggak? Kalau yang ini, kalau yang bentuknya diamond ini, iya saya gambarin supaya bentuknya bisa sama. Tapi kalau yang ini saya nggak gambarin. Saya gambar itu cuma garis supaya bengkok-bengkoknya tuh bisa nggak lurus gitu, nggak sampai lurus gitu ya. Supaya saya otomatis ya, itu saya gambar memang pakai kartu. Tapi selebihnya saya langsung. Kalau garis-garis ini saya gambar, ya. Garis-garis ini saya gambar. Garis-garis yang lurus ini, ya saya gambar. Isinya ini, ya saya gambar. Kemudian bagaimana kalau misalnya ini? Bagaimana saya mendesain ini? Mendesain ini seperti orang audisi. Kita bikinnya macam-macam, terus nanti dicoba di situ ya kan coba. Ini adalah ini, diamond. Jadi waktu itu saya mau audisi, apakah ini harus di tengah atau harus
Saya ingin tahu efeknya bagaimana. Efeknya yang bagus, efeknya yang dipengaruhi. Jadi saya bikin. Ibu kalau bisa punya gambar ini sebagai referensi ibu sendiri. Sudah pernah bikin apa saja? Juga maksudnya mengingatkan kita harus bagaimana. Sebenarnya ini kelihatannya wow ya, padahal sebenarnya ini adalah bentuk-bentuk dasar. Bentuk dasarnya tuh hanya ini. Kita mengembangkannya bagaimana? Bentuk dasar hanya ini. Setiap pattern, kalau kita sudah menguasai, akan sangat mudah bagi kita untuk mengerjakan yang lain. Contohnya seperti ini, ibu lihat ini ya. Nomor 5 ini. Kalau digabung jadi ini ibu. Ya. Ini yang swirl digabung dengan partikel. Beda tengahnya. Jadi semua itu berasal dari 6 bentuk dasar saja yang dikembang. Kalau yang ini, itu saya cuma bikin garis-garis. Kemudian saya isi dengan bentuk-bentuk dasar. Kelihatannya rumit ya Bu, tapi kalau dideketin enggak loh. Ini semua bentuk dasar. Dan kalau sudah difilter, ibu mengukirnya dengan benang yang sama dengan warna dasarnya, bagus. Apapun yang terjadi itu bagus. Gambar pakai tangan dulu. Pakai spidol. Terus kalau gambar, ibu pakai spidol ya Bu, jangan pakai pensil. Kenapa tidak boleh pakai pensil? Kalau pensil, ibu selalu tuh pengen ngasih nyetip gitu ya, hapus. Padahal menghapus itu sama dengan mendeder ibu. Jadi tidak boleh. Pakai spidol. Jangan pakai whiteboard. Kalau whiteboard itu latihan gambar, dihapus. Gambar dihapus lagi. Ibu tidak lihat progresnya. Yang pertama bagus, menjadi semakin bagus atau semakin jelek gitu ya. Jadi pakai kertas, jangan saya kertas. Kita tidak bisa mempertaruhkan. Ingat kalau kita tidak bisa mempertaruhkan saya sayang gitu ya. Vertikal ini nggak ada artinya dibandingkan kertas gitu ya. Jadi sering-sering untuk menggambar. Ya, nggak bisa ngikutin. Jadi makanya yang dipelajari untuk menggambarnya itu untuk itu. Sekalipun patternnya itu sangat mudah, misalnya cuma pagar aja, tetap harus gambar dulu. Kenapa begitu? Karena dengan menggambar kita ini melatih tahu arah, melatih timingnya untuk belok, juga tanpa kita sadari melatih speednya untuk mesin ini gitu ya. Tidak mungkin kita gambarnya cepat terus mesinnya kita lambat, enggak. Otomatis kalau kita terbiasa menggambar, speed dari mesin ini mengikuti pada saat kita menggambar itu. Kenapa menggambar? Contohnya gini, kalau kita tanda tangan tidak pernah kan kita mengejar nama kita. Misalnya saya Maria, tanda tangan masih kan nggak pernah, pasti langsung Maria gitu. Kenapa kok Maria bisa tanpa mengejar? Karena terbiasa arahnya, terbiasa bentuknya. Begitu juga dengan pengajaran. Kalau mesin high speed saya kurang tahu. 4, kupingannya ini 4, 5, 6, 7. Semua saya tulis dulu. Jadi pertama saya tulis ini dulu. Saya tulis ini, terus saya sambung. Jadi saya tulis ini, saya sambung ke sini. Kemudian sampai di sini share saya. Terima kasih untuk kehadirannya. Ketebalan dakron, kalau ketebalan dakron nggak bisa dakron yang tebal ya gitu. Kalau dakron yang tebal kita nggak bisa goyang, stuck ya. Jadi mesti dakron press atau double dakron press masih oke. Kalau saya maksimal double dakron press. Kalau halusin maksimal 6 ons. Ya. Yang dipakai ini semua dakron press. Enggak single.
halusin nafas. Karena saya pikir mungkin kalau halusin itu lebih lemes ya. Jadi ini pakai halusin nafas. Halusin itu lebih halus daripada dakron. Lebih mahal. Bukan halusin. Atasnya kayak ada lapisan halus gitu. Jadi dia juga dakronnya tidak mudal gitu ya debunya. Seperti kayak keras. Oh enggak keras, tetap halus gitu lapisannya. Iya, halus banget. Maaf saya nggak ada. Iya sih. Iya semua dakron. Novel betul. Iya. Kenapa? Ya lembut betul. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Ya, aplaus buat Mbak Maria yang sudah datang jauh-jauh dari Sidoarjo. Tentu banyak sekali manfaat atau pelajaran juga inspirasi buat kita semua untuk semakin semangat belajar. Kuncinya tadi yang saya tangkap banyak latihan gitu ya. Jangan pernah putus asa. Artinya dengan mesin yang biasa pun bisa menghasilkan karya yang bagus. Itu saja. Buat ibu-ibu yang sudah mendaftar workshopnya di kelasnya Mbak Maria, kita sedang memberikan kelas. Demikian. Saya kembalikan ke Bukingkang. Halo Bukingkang. Sudah selesai show and tell-nya Mbak Maria. Modi. Barangkali modi dulu ya. Silakan. Kayaknya kalau yang mau naik dari panggung sini ngeliat juga boleh mendekat. Dari sini bisa lihat caranya. Mesinnya tetap sama. Nanti yang nggak bisa lebar, tapi begini. Printing dia motifnya itu sudah kayak seperti kasnya Pak. Nanti dia I feel free. Yang gerakin aja. Tapi gerakin aja cepat. Iya, dicoba aja Bu, nggak apa-apa. Jadi tanah turun. Iya. Kemudian bisa orang tahu. Teman-teman percayalah pada media sosial. Makanya di komunikasi ini saya terus sampaikan. Dengan demikian meskipun itu tidak tahu mereka saya ketika mereka menjawab ini suka ya kan kayak gitu. Karena dia viral ya. Nanti dia yang kadang-kadang. Nah ada tiba-tiba itu juga sering kemudian share lagi ya karena ada unsur jualan dan tidak ada yang bisa mengalahkan kalau produk itu punya ciri khas selalu terlihat konsisten. Kita harus konsisten. Makanya kalau ibu punya keahlian Enak bisa, nggak enaknya Molina cuma dapat 100.000. Iya, pensiunan gimana? Digambar dulu lagi ya? Iya. Ibu-ibu ingat ya, setiap satu pattern ibu-ibu gambarnya berkali-kali, jangan sekali. Ya, harus berkali-kali supaya nanti kalau nggak percaya dicoba gambar berkali-kali, otomatis kalau ada di mesin semuanya akan lebih halus. Jadi udah hafal. Iya, ibu-ibu bayangkan kalau saya bikin puzzle tanpa gambar,
gambar aja salah-salah kan? Apa yang terus segampang apapun dalam barang Terus kemudian kita bilang kadang kita mungkin kurang rapet atau kurang lebar, merubahnya itu di gambar, bukan dibuat kita. Cuman yang mandi ya, saya. awal mereka, karena menurut mereka aneh banget. Jadi kayak gini, kalau dia duduk boneka dia satu garis gelombang gede. Kalau yang lain sedikit, itu kelihatannya tuh karena posisi matanya tidak cukup sempurna, sehingga bonekanya lain. Terlalu di bawah misalnya. Jadi itu terus dilakukan sehingga kita punya satu ciri. Terus balik 1, 2, 3 bahwa nanti ada spesial naik lagi ciri-cirinya tapi harus nanti ketutupan baik ini yang terus yang arahnya mau kemana terserah tapi ada beberapa yang spesial mau ke atas boleh naik lagi balik 1, 2, 3 jalan lagi balik 2, 3 balik Dalam satu lembaran ini, ibu mau bagi berapa? Terserah. Pakai spidol langsung. jadi gini diawali dengan budget untuk membuat satu boneka awalnya ya kan yang paling utama kan adalah pasang belakang kan terus kita kalau boneka ini masalah kurang lebih nilainya sekian itu kan juga butuh usaha ya Diulang. Lupa diulang. Ayo. Berapa sih biayanya? Ya ini mungkin bisa sekitar biaya produksi Boleh. tapi bukan biaya bahan ya, cukup besar nantinya. Tapi kemudian yang di situ ada bahan, ada segalanya. Nah untuk ukurannya kita oke, saya budgetnya ada sekitar misalnya ya 40 sampai 40. Dia bilang kalau misalnya dia bikin dia salah dan lain-lain, kasihan yang bikin bagusnya kan dia dibayar tetap kan dulu. Ada sistem di mana baca sendiri harus dibaca. kayak ayam Karena ternyata untuk bikin konsistensi Kayak apa, Bebek? dan berjalan itu harus dilakukan itu. Garment sih kebanyakan ada pabrik sih saya juga kami
ada pengen kelas tapi pengen ada yang kelas pengen ada kelas udah dulu ngajar karena kita nyobain saya nggak bisa, saya cuma tahu tekniknya tapi belum pernah bikin, cuma tahu aja harus pakai pensil apa bisa. Tapi ada lain-lainnya. Naik kereta nggak bisa jauh-jauh naik. Iya itu. Sebus kamu jalan-jalan dulu. Ada porter Akhirnya rasa kusut ke dalam dapat. Buat bersihin kaca diganti air. Itu yang capek ya. Pakai itu seperti Dia semprot air, tapi kemudian daikannya harus 0 atau 1. Karena 1 kita takut. Karena kalau itu 2 atau 3, pada saat dia ketarik, dia buka. kayaknya gitu. Buka. Belum dicobain, nanti kita ikut. Ini semua yang pakai Iya lah. nanti kita ada WS ya. Sama tebel ya. Kayak sana lagi. Ya, dari ini